Jadi saat ini saya coba merintis hal-hal kecil yang ada di pemerintah, pelayanan jasa itu tadi. Kalau nantinya ini tantangan ini berhasil saya lewati, saya juga pengen dikasih juga yang hal besar. Apapun yang nantinya dikerjakan oleh Bangun Bonua ini berujung pada dividen juga. Artinya kita bayar sesuatu yang nantinya ini hasilnya untuk pemerintah provinsi juga. Kan target-target yang disampaikan ke saya oleh gubernur juga saya tantang balik kepada Pak Gubernur. Pak Gubernur, saya siap melaksanakan tugas ini, tapi dengan catatan berikan saya kepercayaan, berikan saya peluang-peluang bisnis yang mungkin bisa saya lakukan di pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Selamat malam pemirsa Duta TV, kembali bersama saya Diana Rosianti dalam Bincang Bisnis. Kali ini kita kembali menghadirkan tamu kita yang pernah berbincang 1 tahun yang lalu, yaitu Direktur Utama PT Bangun Banua, sebuah prosda atau perusahaan daerah Provinsi Kalimantan Selatan yang juga menjadi unggulan kita. Kita akan berbincang langsung dengan Direktur Utamanya, yaitu Bapak Afrijaldi, atau saya panggil Mas Afrijal saja. Selamat malam. Selamat malam. Gimana kabarnya nih? Alhamdulillah dalam keadaan baik dan sehat. Sehat, baik. 1 tahun berjalan sejak kita ngobrol sebelum itu. Ada beberapa hal yang ingin kita review karena waktu itu kita janjikan di akhir obrolan bahwa kita akan ketemu lagi dengan perkembangan ataupun juga hasil dari apa yang sudah direncanakan. Waktu itu banyak rencana, banyak pengembangan yang ingin dilakukan. Nah, kondisi Bangun Banua menuju ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan ini sekarang seperti apa? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi seperti yang sudah kita komunikasikan beberapa 1 tahun yang lalu, tepatnya 1 tahun yang lalu, bahwa memang saat itu center di publik terkait pengangkatan saya sebagai Direktur Utama di perusahaan daerah, dalam hal ini PT Bangun Banua. Banyak komentar, banyak keraguan, banyak hal-hal yang menurut saya itu sebagai satu motivasi untuk pembuktian terhadap apa yang sudah diamanahkan oleh Gubernur Kalimantan Selatan kepada kita. Jadi hari ini 1 tahun lebih sebagai direktur di perusahaan daerah ini, tentu ada hal-hal yang perlu kita komunikasikan, kita publikasikan kepada masyarakat terkait bagaimana sih PT Bangun Banua ini perkembangannya saat ini. Jadi perlu kita jelaskan juga bahwa kondisi PT Bangun Banua saat ini alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar. Memang ada beberapa kendala yang di awal harus kita hadapi. Namun hal tersebut justru menjadi salah satu motivasi kita untuk membuktikan bahwa perusahaan daerah ini harus benar-benar hidup dan menjadi salah satu potensi dari pendapatan pemerintah daerah. Nah, dari situ kita mulai bergerak mencari sektor-sektor bisnis kira-kira apa saja yang bisa menunjang dalam hal pendapatan asli daerah tersebut. Nah, kita memulainya dengan cara mengaudit kinerja yang dilaksanakan oleh BPKP saat itu. Lalu kita mulai dari audit tersebut kita mulai membenahi bagaimana nanti tupoksi-tupoksi di dalam Bangun Banua itu supaya sejalan, supaya sesuai dengan visi misi dari perusahaan itu yang berkontribusi dalam hal memberikan pendapatan bagi pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Nah, hari ini sudah mulai terjawab bahwa ada beberapa lini bisnis yang mulai kita benahi, terutama di anak-anak perusahaan. Seperti dulu saya bilang bahwa memang dulu di awal-awal saya menjabat sebagai direktur itu komunikasi dengan anak perusahaan itu kurang terbuka. Masih bertahap begitu ya? Masih bertahap. Nah, sekarang dengan kita sering bersilaturahmi, sering melakukan rapat bersama, semuanya akhirnya mulai terurai, mulai terbuka, dan kita mulai memiliki visi misi yang sama akhirnya. Artinya kan ini dalam suatu perahu besar yang sama, kita sudah mulai menyamakan persepsi bahwa tujuan kita adalah satu, untuk memberikan kontribusi kepada masyarakat Provinsi Kalimantan Selatan, dalam hal ini sesuai dengan amanah yang diberikan oleh kepala daerah kita. Oke, baik, kita masuk dari situ dulu, dari reorganisasi dan leadership yang akhirnya bisa diterapkan. Tadi Mas Afrija sudah katakan waktu kita wawancara baru hitungan beberapa bulan menjabat, waktu itu masih dilakukan komunikasi untuk boleh dikata kalau bahasa anak mudanya jangan ada dusta di antara kita. Lalu sekarang sudah ada komitmen dan sudah bisa menegakkan leadershipnya di situ. Apa yang didapatkan atau yang dihasilkan dengan kepemimpinan dan juga mungkin pola yang pada akhirnya ditetapkan oleh Mas Afrija kepada teman-teman? Ya, jadi di awal saya diberikan kepercayaan oleh Pak Gubernur, dalam hal ini Pak Haji Muhyiddin,
satu pesan yang beliau sampaikan yang sampai sekarang tetap saya pegang dan seterusnya juga akan saya pegang, bahwa beliau meminta agar perusahaan daerah ini terbuka dari sisi informasi kepada publik ataupun pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan. Jangan ada lagi hal-hal yang ditutup-tutupi. Maka dari itu sejak saat itu kita mencoba membuka informasi itu seluas-luasnya. Memang itu suatu hal yang tidak mudah, tapi ini menurut kami adalah suatu upaya kita supaya keraguan yang selama ini mungkin ada di perusahaan daerah itu bisa sedikit demi sedikit kita berikan lagi kepercayaan kepada kepercayaan itu berikan lagi kepada publik, kepada kita. Nah, dari keterbukaan ini kami mengawali semua proses perjalanan bisnis di PT Bangun Benua ini. Keterbukaan itu baik dari sisi bagaimana bisnis-bisnis yang kita lakukan, bagaimana saluran-saluran keuangan itu berjalan di PT Bangun Benua, bagaimana operasional di PT Bangun Benua itu kita benahi, sistem kerjanya kita evaluasi, sehingga alhamdulillah dulu saya tidak berani menjawab terkait bahwa ada tudingan Gubernur Kalimantan Selatan menaruh orang dekatnya untuk menduduki posisi strategis di perusahaan daerah. Kenapa dulu saya tidak berani menjawab itu? Karena saat itu saya belum melakukan apa-apa. Nah, kalau saat ini sudah setahun lebih, itu tentu ada jawaban-jawaban yang harus saya pertanggungjawabkan, baik itu kepada kepala daerah ataupun kepada masyarakat. Jadi, alhamdulillah sekarang itu pendapatan dari PT Bangun Benua itu sudah berangsur baik, lebih baik dari sebelumnya. Artinya, kalau saat PT Bangun Benua itu dibentukkan dari tahun 1988 sampai tahun 2024 itu artinya ada 36 tahun sebelum saya maksudnya. Ada 36 tahun. Selama masa itu setoran yang sudah disetorkan oleh PT Bangun Benua ke pemerintah provinsi selaku pemegang sahamnya itu sebesar 32 miliar 800 juta sekian-sekian. Itu dari pendirian 88 sampai dengan 2024. Kalau saya kan 2025. 25 masuk. Nah, itu ada 32 miliar 880 juta sekian-sekian. Nah, dari tahun 2025 Februari saya mulai dipercaya oleh Pak Gubernur untuk menakodai perusahaan daerah ini. Kami menyetorkan bertahap. Di setoran tahun di 2025 kami menyetorkan sekitar 8,1 miliar. Itu kalau perbandingannya setoran terbanyak di PT Bangun Benua itu ada di tahun 2024, 2025 itu sekitar 5 miliar kurang lebih, 4 miliar sekian, ya anggap 5 miliar. Nah, setelah itu di tahun 2025, selanjutnya, Satu tahun dividen, itu berarti? Ya, sekitar 1 tahun, itu kita berhasil menaikkan hampir 80%, yaitu menjadi 8,1 miliar. Nah, sekarang di tahun 2026, angka tersebut kembali naik menjadi 9,1 miliar sekian-sekian. Artinya ada kenaikan yang bertahap dengan potensi bisnis yang tetap sama. Jadi ada kenaikan kalau dari tahun sebelumnya itu totalnya sekitar 17 miliar. Artinya saya 2 tahun sebagai direktur, belum sampai 2 tahun sebagai direktur PT Bangun Benua ini sudah bisa kami memberikan kontribusi atau setoran kepada pemilik modal, dalam hal ini pemerintah provinsi, itu sekitar 17 miliar 291 juta sekian-sekian gitu. Nah, jadi ini saya patut apresiasi juga untuk seluruh rekan-rekan di PT Bangun Benua atas kerja kerasnya. Akhirnya kita bisa membuktikan bahwa dengan potensi bisnis yang ada kita bisa memaksimalkan hal tersebut. Jadi memang ada beberapa sektor yang membuat kita bisa memberikan kontribusi dalam bentuk dividen sebesar itu. Oke, baik, tahan dulu di situ karena menjadi menarik adalah bahwa 4 naik 8 lalu
langsung luar biasa menjadi 17. Tadi Mas Afrizal katakan dengan potensi bisnis yang sama, artinya belum ada tambahan yang terlalu signifikan. Belum. Nah, pertanyaannya why atau kenapa dan bagaimana? Mungkin kita tidak ingin back to ke belakang, tetapi back to ke belakang. Kita ingin melihat saja apa sebetulnya yang dilakukan oleh Mas Afrizal dan tim sehingga akhirnya bisa membukukan angka itu dengan penyertaan modal yang luar biasa. Kita masih akan kembali, masih di Bincang Bisnis sesaat lagi. Baik, pemirsa masih di Bincang Bisnis. Kita masih berbincang dengan Direktur Utama yaitu PT Bangun Banua, yaitu Mas Afrizal. Tadi kita mendapatkan data, karena kalau bicara bahwa reorganisasi, lalu leadership, itu tidak akan jadi apa-apa kalau pembuktiannya adalah tidak dengan data. Data itu apa? Data pastinya pencapaian. Kalau hanya bilang bahwa ini sudah satu sinergi dan lain sebagainya, tapi outputnya tidak terlihat dari pencapaian, itu juga mungkin tetap akan menjadi kritikan banyak orang. Nah sekarang Bung Afrizal boleh dikata, kalau dilihat persentase itu kan jauh sekali kalau kita lihat dari angka 4 menjadi 17 walaupun Jadi itu 4, 8, 9 ya. Tapi kan secara akhirnya startnya 4 menjadi 17 walaupun secara gradual. Nah kira-kira apakah perapian yang dilakukan ini dengan potensi bisnis yang sama? Karena efisiensikah, perapian kontrolkah, atau ada hal lain yang memang pada akhirnya Anda bersama tim mampu membukukan angka tersebut? Ya, pertama itu tadi, kita mengawali semua ini kan dari keterbukaan informasi itu tadi. Dengan keterbukaan informasi tentu kita juga bisa berjalan bersama-sama untuk mencapai target yang maksimal juga. Nah, saya mengajak kepada seluruh anak perusahaan untuk bisa memaksimalkan skema bisnis yang ada, skala bisnis yang ada itu untuk bisa mengoptimalkan agar itu menjadi pendapatan kita bersama. Seperti itu. Terus saya juga memotivasi kawan-kawan atau rekan-rekan di PT Bangun Banua ataupun anak perusahaan untuk mencari peluang-peluang bisnis lain yang mungkin bisa memungkinkan menambah dari sisi pendapatan kita. Jadi kayak mulai mengatur skema keuangan, terus itu juga melakukan efisiensi terhadap operasional, apa-apa yang menurut kita tidak begitu penting, tidak begitu urgent itu kita kesampingkan dulu. Terus kita juga saat ini menambah anak perusahaan yang mana dulu kalau kita lihat Bangun Banua itu selalu bergerak di skala big business, artinya bisnisnya itu skalanya besar di atas 15 miliar. Nah untuk mengarah ke bisnis itu kita kayaknya akan jalan di tempat kalau bisnis-bisnis yang sangat dekat dan sangat mudah dikerjakan itu tidak kita lirik. Nah, mulai dari situ saya mencoba berkomunikasi dengan pemerintah daerah agar kami diberikan peluang untuk bisa ikut berbisnis terhadap kegiatan-kegiatan yang ada di pemerintah provinsi, terutama kegiatan rutinitas yang mengeluarkan anggaran. Nah, saya masuk ke beberapa peluang di situ, terutama terhadap kegiatan-kegiatan itu tadi yang ada di BLUD ataupun di pemerintah provinsi Kalimantan Selatan. Walaupun skalanya kecil, tapi ini rutinitas ini berjalan continue. Jadi per bulan itu jelas angkanya. Dan setiap rupiah yang dikeluarkan oleh pemerintah provinsi itu tentu berimbas kembali terhadap pendapatan PT Bangun Banua dan menjadi dividen kembali oleh PT Bangun Banua. Yang mana itu uangnya muter di situ-situ aja. Contoh dari pekerjaan-pekerjaan Salah satu itu contohnya itu kita sekarang sudah ada anak perusahaan namanya Nusa Bangun Banua. Nusa Bangun Banua bergerak di aneka usaha. Aneka usaha itu mulai dari hal kecil kayak servis AC, terus itu bengkel. Jadi bengkel ini seluruh mobil dinas yang ada di Provinsi Kalimantan Selatan itu kita meminta agar bisa dikerjakan di bengkel milik kita. Pertama dalam hal controlling itu kan sangat baik. Terus itu juga dari sisi pengeluaran yang harus dikeluarkan juga oleh pemerintah provinsi itu kan berimbas pada perusahaan daerah itu sendiri. Ini sangat membantu minimal dalam mengurangi beban dari penggajian kita di PT Bangun Banua, sehingga
pendapatan yang kita dapatkan dari anak perusahaan itu murni menjadi dividen. Jadi kita bisa menutup cost operasional karyawan PT Bangun Banua itu lewat bisnis-bisnis yang kecil-kecil itu tadi. Baik. Nah, bisnis kecil ini berkembang terus. Kita berharap bahwa ini juga akan kita cari, kita lirik bisnis-bisnis lainnya yang mungkin bisa berskala kontinu seperti itu. Jadi kenapa tidak? Artinya kalau pihak swasta bisa mengerjakan ini dan mereka masih melirik bisnis ini, artinya kan ini bisnis ini masih menjadi salah satu idola, masih menjadi salah satu yang jadi pangsa pasar yang bagus. Nah, kami coba masuk ke situ. Pak Gubernur memang ingin memberikan beberapa bisnis yang mungkin skalanya lebih besar, tapi kami melihat dan sadar diri, artinya kan kemampuan kami sebatas mana dulu. Jadi kita mencoba dengan hal yang kecil dulu. Kalau memang hal kecil ini bisa menjadi efek sesuatu yang besar, ini kami akan siap untuk menerima hal-hal yang lebih besar dari itu lagi. Nah, dari sirkulasi itu kita mencoba melakukan penghematan, melakukan efisiensi, melakukan pemaksimalan semua potensi yang ada dari sisi karyawan dan juga pengeluaran operasional, sehingga rupiah-rupiah yang sedikit demi sedikit tadi menjadi satu gelombang yang bisa menambah sumber pendapatan daerah ditambah dengan dividen-dividen yang diberikan oleh anak perusahaan. Itu yang pertama. Yang kedua, kita juga mengkomunikasikan kepada anak-anak perusahaan untuk memaksimalkan potensi-potensi mereka. Salah satu yang paling besar menyumbang itu kan adalah Ambapers. Nah, di Ambapers ini kita sudah melakukan beberapa negosiasi yang mungkin ke depannya ini akan sangat baik untuk perkembangan bisnis dari Ambapers itu sendiri dan juga pendapatan asli daerah itu sendiri. Jadi salah satunya kita akan menaikkan, karena Pelindo saat ini sedang melaksanakan imbreng dalam pemurnian bisnis. PT Bangun Banua kan memiliki saham di Ambapers itu 60%, sedangkan Pelindo 40%. Ini kami melakukan negosiasi untuk penyesuaian komposisi saham itu menjadi PT Bangun Banua 70% dan PT Pelindo itu 30%. Jadi menambah 10%. Menambah 10%. Nah, ini kan masih dalam proses negosiasi dan saya dengar ini sudah di untuk keputusannya ada di Danantara. Kita tinggal menunggu itu, mudah-mudahan ini bisa terjadi dan ini akan sangat berkontribusi besar juga terhadap pendapatan dari Ambapers dan PT Bangun Banua itu sendiri. Terus juga di Ambapers itu kita sedang melakukan negosiasi terhadap kementerian dalam hal besarnya PNBP yang disetorkan oleh PT Ambapers ke pemerintah pusat. Sekarang ada 8%. Nah, kami minta penyesuaian PNBP itu agar bisa berimbas pada pendapatan daerah itu kami menegosiasi menjadi 4%. Kalau bisa kan 4%, ya syukur-syukurnya bisa di angka 5 juga tidak apa-apa kan. Yang penting kan dengan nilai 3% ini sangat membantu juga untuk pendapatan daerah. Terus juga kita sudah melakukan komunikasi juga terkait kenaikan tarif alur itu kenaikan tarif dan juga penambahan potensi terhadap kapal-kapal yang lewat. Jadi bukan cuman batu bara atau kayu dan split, tapi juga nanti masuk ke kapal-kapal yang memang mengangkut berbagai macam barang, kecuali jadi logistik. Semua yang lewat di situ. Kalau logistik kan nanti kan kita kecualikan gitu kan. Logistik kan tentu akan berimbas pada kebutuhan masyarakat, itu kita kecualikan. Tapi kalau bahan-bahan yang bersifat produksi itu nanti mungkin akan kita kenakan. Nah, itu beberapa potensi yang nantinya akan dilaksanakan oleh anak perusahaan dari PT Bangun Banua yaitu Ambapers. Terus juga di sektor lain kita ada anak perusahaan namanya Dangsanak Banua Sabuku. Nah, yang batu bara ya? Bukan, gas. Yang gas, oke. Gas itu sekarang sudah mulai melaksanakan perjanjian baru karena yang lama itu akan mundur. Jadi kita melakukan eksploitasi baru dengan penerbitan saham baru, nantinya dengan ada 4 pemegang saham kan dalam ini pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Kota Baru, Kabupaten Majene, dan Sulawesi Barat. Oh, dengan kabupaten sebelah juga? Iya, ada 25% semua. Nah, ini kita harapkan bisa akan menambah nantinya. Karena eksploitasi baru tentu sumber dayanya juga baru kan seperti itu. Tapi dengan catatan kami tidak mengeluarkan Rp1 pun modal di situ. Dalam artian modal cash, tapi kita nanti mungkin dengan sistem digendong. Di situ dipinjami, nanti setelah itu dibayarkan, next setelah itu nanti lunas, itu akan jadi pendapatan yang sangat
lumayan untuk menambah Untuk dividen menambah. itu sendiri. Oke. Nah, jadi PT Bangun Benua ini sejak tahun 2012 itu terakhir dia mendapatkan penyertaan modal dari pemerintah. Jadi sejak tahun 2012 sampai sekarang tidak ada lagi setoran modal dari pemerintah, kita bergerak secara mandiri dan kalau Jadi di dihitung dividen dikembalikan menjadi betul. penyertaan. Dan Oke. kalau dihitung itu dari setoran yang secara total diberikan oleh PT Bangun Banua ke pemerintah provinsi itu ada di angka setorannya kan modalnya 46 miliar. Kalau kita sudah menyetorkan sekitar 50 miliar sekian. Berarti lebih ya? Jadi ada lebih sekitar 3 miliar, 8 sudah BEP lah. Iya. Jadi Bangun Banua itu sudah BEP, sudah bisa dikatakan sebagai satu perusahaan daerah yang bersifat mandiri. Oke. Nah, harapan kita nanti ini juga ditambah dengan potensi-potensi lainnya yang mungkin bisa secara kontinu dilakukan oleh Bangun Benua dan menambah besar lagi pendapatan daerah tersebut. Baik, kalau kita bicara data dan angka, kita akhirnya diam. Karena ini adalah data yang memang tadi disampaikan. Tetapi kita ingin elaborasi satu persatu, boleh ya? Yang tadi di pertama adalah penambahan untuk usaha-usaha yang tadinya kecil tetapi ternyata kontinu dan bisa menutup operasional bulanannya mungkin di teman-teman. Satu sisi mungkin kalau dari sisi inovasi perusahaan itu patut diacungi jempol. Tetapi tentunya Anda tahu itu akan menjadi potensi untuk framing terhadap Anda secara pribadi pastinya ya. Karena orang kadang melihat, kita di awal udah ngobrol bahwa Anda di posisi itu bukan di framing, memang faktanya adalah orang kepercayaannya Pak Gubernur. Satu sisi ketika usaha-usaha kecil itu akhirnya menjadi bagian dari usaha Bangun Banua, orang akan melihat ekosistemnya terambil begitu. Nah, ini bagaimana Anda menjawab bahwa itu dilakukan secara profesional, tidak artinya kan pasti ada mereka yang terganggu secara apa ya, yang tadinya biasanya mungkin mereka yang akan mendapatkan itu bagaimana Anda menjawabnya bahwa ini memang kembali untuk daerah, bukan secara pribadi seorang sosok Mas Afrizal. Ya, jadi seperti ini. Kita bicara dalam hal ini adalah bisnis. Bisnis itu bagaimana seorang nahkodanya mencoba menjalankan perusahaannya ini untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Okay. Jadi tentu dari seorang pebisnis yang dilihat adalah potensi pasar. Ini pasar apa sih yang mungkin menurut kita sanggup kita laksanakan dan bisa kita kerjakan. Yang penting ada nilai margin di situ. Nah, kita melihat dalam hal ini Bangun Benua ini adalah perusahaan milik daerah. Okay. Sedangkan uang yang dikeluarkan dari daerah tersebut itu sangat besar untuk kegiatan-kegiatan yang berhubungan dengan bisnis. Kenapa si PT Bangun Benua ini nggak masuk ke situ? Nah, terus kalau dikatakan secara profesional, ya kita profesional sebagai satu perusahaan yang saat ini bergerak sesuai dengan koridor yang ada. Artinya kalau hal ini dibenturkan dengan, ya maksudnya ada pebisnis-pebisnis lain yang terganggu, ya ini artinya persaingan bisnis. Persaingan bisnis ini jadi bisa profesional dikatakan, persaingan ya, ya. Baik. bisa dikatakan siapa yang bisa memberikan pelayanan terbaik dan memberikan keuntungan bagi si usernya, si pemilik penerima manfaatnya, tentu itu akan yang akan diterima. Nah, di sini PT Bangun Benua menawarkan beberapa hal. Satu, kita menawarkan suatu sistem kerjasama, baik itu dengan SKPD ataupun Biro dan juga BLUD milik pemerintah provinsi, itu dengan skema yang profesional. Artinya apa yang mereka pengen kita kerjakan dengan tenaga profesional. Okay. Terus itu di satu sisi juga kita ada plus dibanding perusahaan yang lain mungkin. Plusnya adalah kalau kita yang mendapatkan bisnis tersebut, tentu ada keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan daerah. Kalau perusahaan daerah yang mendapatkan keuntungan, tentu daerah juga akan mendapatkan keuntungan. Dan ini kan ada satu sirkulasi keuangan yang mana bisa dibilang ini sangat sehat kalau menurut saya. Nah, sekarang apa bedanya kalau umpamanya kita bicara ke sebelum-sebelumnya di mana suatu kegiatan milik pemerintah provinsi yang mengeluarkan APBD itu dimonopoli oleh perusahaan-perusahaan swasta. Sebetulnya kurang lebih aja begitu kurang ya? lebih aja kan seperti itu. Tapi ini karena ada sosok nama Anda ini jadi ramai betul. ya. Okay. Nah, artinya kalau kita bicara seperti itu, ya kita kembali lagi saat nantinya PT Bangun Benua menelurkan suatu usaha atau berkembang dalam satu persaingan bisnis, kita lihat dari nilai profesionalnya. Kami mungkin akan mengerjakan sesuatu itu dapat dinilai dari hasil pekerjaannya kan seperti itu. Kalau hasil pekerjaannya tidak baik, tentu konsumen juga akan menjauh.
Tapi kalau pekerjaannya baik, tolong beri kami apresiasi, kan seperti itu. Nah, jadi ada nilai-nilai yang menurut saya secara profesional juga akan kami jalankan. Terus aturan-aturan juga akan kami ikuti, kan seperti itu. Nah, terkait bagaimana nantinya kemauan dari pemerintah untuk bisa membesarkan perusahaan daerah ini. Intinya perusahaan daerah itu kayak koperasi besar. Kalau koperasi kan tentu untuk kesejahteraan dari anggotanya. Nah, kalau pemerintah daerah dalam hal ini anggota dari koperasi yang luas ini adalah masyarakat. Bagaimana nanti perusahaan Bangun Benua ini memberikan kontribusi yang kontribusinya itu bisa berimbas kepada masyarakat banyak. Seperti itu. Baik. Tadi kalau mendengar penjelasan artinya ya persaingan bisnis aja, bisnis to bisnis ya siapa nanti yang mendapatkan atau boleh dikata secara aturannya mendapatkan ya oke. Tetapi kita tahu bahwa berbisnis dengan pemerintah daerah itu kan juga riskan banyak aturan ya, banyak aturan dan riskan untuk dikatakan KKN dan lain sebagainya. Nah, bagaimana Anda sebagai pimpinan membawa belakangnya adalah Bangun Banua sebagai perusahaan bisnis tadi, tetapi Anda juga berposisi dua sisi, satu sisi diminta untuk menjadi pebisnis, sisi lain adalah orang politik. Nah, ini bagaimana Anda bisa menyelamatkan semuanya termasuk menyelamatkan Anda sendiri. Kita masih akan berbincang dengan Bung Afrizal sesaat lagi. Baik pemirsa, semakin seru perbincangan di Bincang Bisnis karena kita tahu bahwa Bangun Banua atau PT Bangun Banua di momen menuju ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan ini saat ini diharapkan bisa menjadi andalan juga salah satu pemasukan atau yang memberikan kontribusi PAD. Dan tadi kita sudah dengarkan di dua segmen sebelumnya apa yang dijelaskan oleh Mas Afrizal terkait bagaimana kinerja dan perkembangan juga pengembangan yang dilakukan. Tetapi tentu saja di tengah kinerja yang mencoba dibentuk pasti juga harus menjawab karena ini dunia digital, Mas. Dunia digital itu dunia framing dan dunia rumors. Nah, nama Anda cukup populer di dunia rumors. Nah, ini kan sementara bisnis kan harus menjaga kepercayaan, menjaga kepatuhan, apalagi berbisnis dengan pada akhirnya adalah dengan pemerintah daerah yang sangat riskan. Dilihat dari banyak pengawasnya ya, ada kejaksaan, ada KPK, ada belum lagi persaingannya. Bagaimana Anda menjaga ini? Satu sisi harus membawa secara profesional, dan juga untuk menghindari kesan dari bahwa Anda KKN. Itu seperti apa? Betul. Jadi seperti ini. Jadi Pak Gubernur mempercayakan jabatan ini per Februari tahun 2025 kepada saya. Dalam hal itu bukan berarti saya tidak ada pengorbanan. Saya harus mundur dari jabatan saya sebagai anggota DPRD terpilih Kota Banjarmasin tahun 2024 tersebut. Artinya ini ada satu pengorbanan di awal sebelum saya mengetahui bagaimana sih perjalanan bisnis ini ke depannya. Itu belum buka banget ya berarti ya? Baru di awal saya sudah melakukan pengorbanan tersebut. Namun dalam hal ini saya juga begitu mendapatkan kepercayaan dari Pak Gubernur, dari Pak Muhyiddin, saya juga berkomitmen dengan beliau. Pak Gubernur, kalau memang dalam perjalanannya nanti saya tidak bisa mengembangkan bisnis ini untuk menjadi lebih baik lagi, saya akan mundur dengan sendirinya. Artinya itu tantangan yang begitu beliau memberikan tantangan, saya menjawab tantangan tersebut. Artinya saya tidak perlu nanti diberikan hal kritikan atau apa, saya akan mundur kalau nantinya dalam perjalanan saya tidak bisa membawa perusahaan daerah ini ke arah yang lebih baik lagi ke depannya. Nah, hari ini kan kita tidak ingin mengemukakan bahwa apakah saat ini Bangun Banua itu lebih baik lagi atau tidak. Yang jelas jawaban itu tentu akan terjawab dengan kontribusi yang sudah kita berikan ke pemerintah daerah dalam bentuk dividen. Nah, artinya ada suatu kenaikan dan pengembangan usaha yang lumayan bagus sekarang itu. Memang belum menuju ke bagus, tapi sudah lumayan bagus. Dalam hal perbaikan data kita juga selalu sinkron, selalu memberikan informasi secara terbuka kepada pemerintah dalam hari ini. Dalam ini kan pembina kita kan Biro Ekonomi. Kita sering berkomunikasi, selalu melaksanakan sesuai dengan aturan yang berlaku.
Terus menjawab bagaimana posisi saya kan sebagai seorang politisi yang juga sebagai seorang pebisnis. Tentu ini dua hal yang sangat berbeda. Ya tantangannya di situ tadi. Saat kita masuk ke suatu area yang memang bukan zonasi kita, tentu ada keraguan-keraguan publik yang harus dijawab. Oke. Nah, jawabannya hari ini kita sudah membuat suatu perusahaan daerah yang secara transparansi dan terbuka untuk datanya. Bisnis Oke. apa saja yang kita lakukan, bagaimana sirkulasi keuangannya ini kami buka. Jadi bisa terakses ya Bisa oleh terakses publik. oleh Oke. publik. Dan bahkan kami dalam waktu dekat akan melaksanakan dialog dengan kawan-kawan jurnalis semuanya. Biar apa yang ada di dalam tubuh Bangun Benua ini diketahui oleh publik. Seperti apa sih bisnis Bangun Benua ini. Oke. Nah, di sini saya sebenarnya ingin menyampaikan kepada masyarakat, kepada pemerintah daerah bahwa kepercayaan yang sudah diberikan kepada kita jalankan sesuai dengan koridor yang ada. Sudah kita laksanakan sesuai dengan skala bisnis dan profesional. Seperti itu. Artinya keraguan-keraguan itu tentu ada. Kritikan-kritikan itu tentu ada. Tapi itu menjadi bagian bagaimana kita nantinya bisa berbenah. Kita tidak menganggap bahwa apa yang kita kerjakan ini adalah sesuatu yang terbaik. Tentu yang terbaik itu saat nantinya suatu tantangan terhadap perusahaan daerah ini bisa terjawab dalam bentuk perbaikan baik dari sisi struktural, baik dari sisi pendapatan, dan juga bagaimana nanti plan bisnis ke depannya. Jadi Bu Diana, sebagai seorang politisi, saya menyadari itu banyak hal-hal yang mungkin bersifat negatif di awalnya. Mudah-mudahan sekarang sudah positif Sudah lagi positif kan. dengan angka-angka yang sudah Dengan angka-angka disampaikan yang sudah ya. kita sampaikan. Oke. Dan saya rasa kita kurang terbuka apalagi terhadap data yang kita miliki. Tidak ada lagi yang kita tutup-tutupi, dan Pak Gubernur juga sudah mengamini bahwa semua yang kita lakukan itu selalu terkomunikasi dengan pemerintah daerah. Nah, jadi dalam hal ini PT Bangun Benua ini bergerak seperti suatu perusahaan yang selalu mencari potensi apa yang bisa kita kerjakan. Di satu sisi kita bisa menambah itu sebagai pendapatan, di satu sisi juga kita bisa menyerap tenaga kerja. Oke. Nah, memang pasarnya yang saat ini kita ambil itu ada di pemerintah provinsi. Kedepannya kayak umpamanya kita akan bekerja sama dengan BLUD, umpamanya kita nanti membuat suatu bisnis oksigen yang nanti mungkin konsumennya adalah rumah sakit daerah. Nah, ini kan suatu bisnis yang selama ini juga sah-sah aja siapapun yang ingin berbisnis Dan swasta tersebut, yang masuk selama ya, ini. Oke. itu kan sah-sah saja selama mengikuti aturan yang berlaku. Nah, terkait KKN tadi, ya memang Pak Gubernur itu menjadi sorotan saat menaruh saya sebagai orang dekatnya menjadi direktur di PT Bangun Benua dan juga anak beliau di salah satu BUMD dalam hal ini Bank Kalsel. Cuman hari ini kita bisa melihat jawaban-jawaban dari tudingan tersebut. Bangun Benua seperti saya sampaikan tadi sudah bisa bergerak dari A sampai Z-nya. Artinya kita sudah mulai membaik dalam hal pelaksanaan kegiatan perusahaan, baik itu dari pendapatan ataupun kinerjanya. Nah, Bank Kalsel juga sudah mulai bergerak dengan baik. Nah, dia sudah bisa menjadi bank devisa saat ini. Nah, artinya ada suatu hal yang harus kita komunikasikan lagi bahwa ternyata penempatan orang-orang dekat dengan porsi dia bisa bekerja secara profesional itu bukan hal yang buruk. Oke. Nah, seandainya ini merangkak ke arah yang tidak baik perusahaannya, mungkin itu adalah gara-gara penempatan tadi kan. Kalau ke arah yang lebih baik kenapa tidak? Kan seperti itu. Baik, kompetensi artinya tadi Mas Afrizal mengatakan soal bahwa penempatan itu bisa salah ketika kompetensinya tidak bisa mumpuni terkait apa yang diamanahkan, dan tadi menjawab bahwa perkembangan 1 tahun, kita anggap 1 tahun lebih sedikit ya, 1 tahun lebih sedikit amanah yang diberikan kepada Mas Afrizal untuk membawa Bangun Benua sudah mencatatkan atau membukukan tadi bahkan sampai dengan kenaikan yang gradual dari 4 ke 9 lalu ke 17 ya itu. Bukan dari 4 ke 8 ke 9. Ke 9 itu 4, 8, 9 ya, dan pada akhirnya ini akan terus untuk berkembang. Nah, Anda sebagai pebisnis, bicara pebisnis, itu tadi yang sudah didapat itu adalah proses pembenahan.
start dari yang tadinya Anda dikasih amanah lalu Anda perbaiki sampai sekarang. Kalau Anda melihat biasanya pebisnis itu bicaranya 4 sampai 5 tahun ke depan. Potensi apa yang bisa Anda kembangkan untuk PT Bangun Banua? Akan dibawa seperti apa dan ada target-target bisnis atau target-target pencapaian pastinya yang ingin dicapai. Tadi bahwa PT Bangun Banua tidak hanya Perusda yang tercatatkan sebagai Perusda, tapi mungkin ini bisa sangat mumpuni untuk berkontribusi besar terhadap PAD Kalimantan Selatan. Ini seperti apa? Jadi banyak masukan juga kepada kita bahwa gambaran suatu perusahaan daerah dalam hal ini PT Bangun Banua itu adalah perusahaan besar yang harus selalu berbisnis dengan skala besar. Nah, skala besar bisnis yang dilakukan oleh PT Bangun Banua itu kadang juga tidak memberikan kontribusi besar terhadap habis-habis di situ betul, begitu ya. artinya bisnisnya ini kelihatannya saja besar. Okay. Nah, saya berpikir malah sebaliknya. Kenapa kita tidak melakukan suatu bisnis yang tidak perlu modal besar, tapi memiliki pendapatan yang kontinu. Okay. Kontinu dalam hari ini kita tentu perlu dukungan. Kita tidak bisa jalan sendiri, tidak bisa bekerja sendiri, tentu perlu dukungan, kepercayaan dari pemerintah daerah. Nah, pemerintah daerah juga tidak bisa memberikan kepercayaan kepada kita sebelum kita bisa membuktikan kepercayaan ini pada masyarakat, kan seperti itu. Nah, ini kami mencoba dari hal-hal kecil tadi. Makanya dengan hal kecil tadi, kalau itu bisa memberikan kontribusi yang bagus kepada pemerintah daerah, dalam hal ini perusahaan daerah, oke, kami kasih sesuatu yang lebih besar lagi. Jadi saya juga tidak mau jumawa bahwa kita harus ambil yang besar-besar terus. Artinya kan tahapan itu juga harus kita lewati. Kesanggupan kita sebatas mana sih? Modal kita sebesar apa sih? Kalau kita mengerjakan sesuatu yang besar, ini nanti skemanya seperti apa? Apakah jangka panjangnya itu nanti seperti apa? Itu juga harus jadi pertimbangan kita. Nah, memang ada beberapa plan bisnis kami yang mungkin jangka panjangnya itu akan menjadi salah satu sumber pendapatan dari pemerintah daerah, dalam hal ini PT Bangun Banua. Salah satunya kita kayak bisnis tambang pasir, terus juga dari oksigen tadi, terus juga kerjasama dengan perusahaan-perusahaan swasta dalam hal pengangkutan dan lain-lain. Ini dalam skema bisnis yang besar yang akan kami susun di RKAP kami di tahun-tahun berikutnya. Cuman prinsip saya sebagai seorang direktur di situ, saya tidak mau nantinya satu skema bisnis yang saya bikin itu harus kembali menyedot modal besar. Modal besar yang belum tentu nanti dalam perjalanan ini bisa menghasilkan sesuatu yang besar. Nah, saya mencoba mencari satu bisnis yang nol modal istilahnya itu, tanpa harus mengeluarkan modal, tapi ini bisa menghasilkan keuntungan. Jadi fixed cost-nya diamankan dulu. Betul, ya? Paling nggak BIP-nya itu perhitungan kita 1 tahun sudah harus break even point kan, artinya sudah harus bisa kembali modal supaya di next siapapun nanti direkturnya dia udah punya skala-skala bisnis yang bisa nutup operasional jiwa dan memiliki potensi bisnis dari hal-hal yang tadinya sudah besar kayak Bapak seperti itu. Nah, kalau kita berpikir harus sesuatu yang besar terus, tentu ini juga perlu sesuatu energi yang besar. Nah, kesanggupan kita sampai di situ tidak. Jadi saya menyadari itu, saya juga memahami itu. Kalau nanti sudah siap, insya Allah ada kejutan-kejutan yang nantinya kita berikan di bisnis-bisnis Bangun Banua berikutnya. Nah, tapi dalam hal ini saya tidak mau mengumbar sesuatu yang istilahnya itu belum matang dalam skala penyusunan skema bisnisnya. Jadi seperti itu. Kita nanti coba intip korek lagi blueprintnya seperti apa. Tapi menarik bahwa memang kalau bicara bisnis adalah bicara cash flow. Dan cash flow itu adalah fixed cost yang harus kita sampaikan. Tadi yang disampaikan oleh Mas Afrija menyampaikan ini nih yang paling penting penopangnya. Baru kita bicara bisnis besar. Nah, tapi kita ingin menggali, mengelaborasi. Sebetulnya tadi Mas Afrija beberapa kali menyatakan bahwa bisnis besar itu terlihat seperti mercusuar, tapi ternyata hitungan akhirnya itu tidak sebesar yang diharapkan. Kenapa dan bagaimana, dan apakah nanti akan ada terobosan? Tadi sih sudah disampaikan sedikit bahwa seperti Ambapes sahamnya ingin diperbesar. Lalu ada apa sebetulnya ketika perhitungannya kembalinya kok tidak sebesar yang nama bisnisnya atau lingkup bisnisnya? Kita masih akan kembali sesaat lagi.
Baik, pemirsa, di momen menuju ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan, kita masih berbincang dengan Direktur Utama dari PT Bangun Banua, yaitu Perusda yang merupakan, kita harapkan nanti akan menjadi Perusda besar yang menjadi juga penopang PAD dari Kalimantan Selatan. Kita tengah berbincang tadi bagaimana fixed cost sudah dirapikan, karena biar bagaimanapun pada akhirnya banyak bisnis-bisnis mercusuar kalau cash flow-nya tidak aman, itu mungkin yang difikirkan oleh Pak Safrijal, dan akhirnya ini sudah aman. Tadi dikatakan bahwa secara bisnis ya ini B2B ya, dengan yang lainnya persaingan yang sama, atau tadi services yang paling dikedepankan yang menjadi pilihan. Nah sekarang kita bicara bisnis besar, bisnis besar yang dalam pandangan kita di PT Bangun Banua itu banyak potensi itu. Tetapi kok gitu, pertanyaannya, kok tidak bisa memberikan kontribusi lebih besar seperti bayangan kita? Sebetulnya seperti apa sih mekanismenya? Sebenarnya seperti ini. Jadi Bangun Benua itu kan memiliki beberapa bisnis yang bisa dikatakan juga skemanya besar, skalanya besar. Cuman tadi seperti di awal saya katakan bahwa kita mencoba mencari bisnis itu yang seminim mungkin mengeluarkan modal, karena kita tidak ingin ini juga menjadi beban pemerintah dalam hal penyertaan modal itu tadi. Terus itu dari beberapa bisnis, terutama kayak contohnya PT Ambapers itu, dia kan bergerak di pengerukan alur. Nah ini memang dari sisi pendapatan itu terlihatnya sangat besar, ratusan miliar jumlahnya. Cuman juga harus perlu diketahui bahwa kita itu mendapatkan konsesi dari pemerintah pusat. Dalam hal ini Kementerian Perhubungan. Artinya Karena kita bekerjasama ya. ada kewajiban-kewajiban yang harus kita penuhi. Dalam hal ini Ambapers itu dia untuk PNBP-nya saja sudah 8%. 8% dari PNBP-nya itu satu nilai yang sangat besar. Belum lagi ditambah Ambapers itu memiliki kewajiban investasi senilai 1,2 triliun terhadap kementerian. Nah, jadi kewajiban itu per tahun? 1,2 selama masa kerjasama? Konsesi itu berlangsung. Artinya kan ada kewajiban-kewajiban yang memang nominalnya tidak sedikit untuk kita bisa laksanakan. Nah, setelah dari hasil-hasil semuanya itu, mereka memberikan dividen dengan jumlah 40% kepada Pelindo, 60% kepada PT Bangun Banua. Yang mana PT Bangun Banua ini juga memberikan lagi dividen dalam bentuk sesuai dengan perda itu sekitar 55% ke pemerintah provinsi. Jadi ada beberapa saluran yang harus melewati tahapan-tahapan sortir. Yang akhirnya kembali ke kami itu tinggal belasan miliar. Nah, kalau kita bisa mengerjakan ini secara langsung lewat bisnis yang dilaksanakan PT Bangun Banua, memang jumlahnya tidak puluhan miliar, tapi itu bisa langsung menjadi salah satu dividen yang tanpa tidak harus terpotong kemana-mana gitu ya. Jumlahnya 1, 2, 3 miliar, tapi kan kalau ini dengan bentuk yang utuh, kita tinggal melakukan perhitungan sesuai dengan aturan yang berlaku, nanti yang jadi setoran pemerintah itu berapa. Nah, ini memang halnya kelihatannya kecil, tapi menyumbang itu sangat besar. Nah, inilah yang coba kita bangun. Kalau nanti sistem yang kita bangun ini sudah jalan, sudah bisa dilaksanakan oleh PT Bangun Banua, baru kita masuk ke tahap yang berskala besar dengan aturan yang sama, dengan bagaimana kita mempertimbangkan sekuat apa sih modal PT Bangun Banua itu nantinya, dan kalaupun nanti itu kita kerjakan, ini mengganggu nggak dengan kondisi keuangan PT Bangun Banua tanpa harus melakukan penyertaan modal. Seperti itu. Nah, jadi hal-hal ini yang terus menjadi konsentrasi saya, yang mudah-mudahan kemampuan kita dalam melihat bisnis-bisnis itu bisa terlaksana dengan baik. Memang banyak perencanaan bisnis itu yang memang memerlukan modal yang tidak sedikit. Umpamanya contoh dalam hal membangun kembali hotel milik PT Bangun Banua. Kalau kita laksanakan dari PT Bangun Banua untuk membangun sendiri, itu tentu tidak kurang 50 sampai lebih miliar untuk bisa merenovasi hotel itu untuk menjadi hotel yang memang sesuai representatif dengan kondisi saat ini. Tapi ini kan angka yang sangat besar, yang tentu untuk pengembalian ke daerahnya itu cukup memiliki jangka waktu yang panjang. Ada juga
pola dengan sistem bekerja sama dengan pihak ketiga. Tentu dengan pihak ketiga mereka juga tidak mau rugi, semua orang yang bekerja sama pasti cari untung. Betul. Tentu mereka akan membuat sistem bisnis di mana mereka harus mencari keuntungan. Nah, tentu kita akan memiliki keuntungan yang mungkin dengan skema yang tertunda, di mana pendapatan kita itu akan berskala besar di beberapa tahun kemudian. Yang kita tidak tahu juga fisiknya atau sistem kerjanya nanti seperti apa. Jadi hal-hal seperti ini menurut saya suatu tawaran bisnis yang sangat menarik, tapi juga perlu perhitungan dan pertimbangan yang harus matang. Karena kebijakan dan peraturan itu selalu bergeser dan berubah-ubah. Nah, harapan kita sebenarnya PT Bangun Banua ini sebagai satu perusahaan daerah itu mendapat perhatian khusus dari pemerintah pusat. Supaya kegiatan-kegiatan yang bersifat bisnis di dalam daerah itu bisa difokuskan ke perusahaan daerah dulu sebelum mereka memberikan hal tersebut ke pihak swasta, supaya artinya perusahaan daerah ini bisa hidup juga kan, seperti itu, seperti layaknya BUMN lah. Nah, jadi seperti itu. Jadi kalau BUMN kan bergerak kan memang di sektor-sektor yang memang bisnis milik pemerintah pusat juga kan. Nah, Bangun Banua juga pengen meniru hal tersebut. Di Kita bergerak ke pemerintah provinsi seperti itu. Dan juga harapan kita ini bisa juga dilaksanakan di perusahaan-perusahaan daerah milik kabupaten kota. Kalau ini bisa berjalan, semuanya menurut saya lancar. Artinya kan tidak perlu modal besar, tapi ada keuntungan yang menjanjikan. Pemahaman dari tadi ini kan bertahap mencoba juga di lingkup provinsi, tidak pastinya kan keputusan betul ada di gubernur, tapi kan turunnya pasti ke bawah. Bagaimana menjalin komunikasi dengan SKPD yang punya atau pengelola anggaran yang mungkin juga bisa diajak kerjasama terkait berbagai pekerjaannya agar itu tadi tetap setara seperti halnya ketika itu juga dikerjakan oleh pihak lain. Ini bagaimana komunikasi yang dilakukan? Jadi pemerintah provinsi kan konsumen, dia pemerintah konsumen penerima manfaat dari jasa yang diberikan oleh si pebisnis tadi, apapun itu bisnisnya. Nah, tentu ada hal yang menjadi pertimbangan dalam kegiatan bisnis tersebut. Nah, PT Bangun Banua juga bergerak seperti itu. Kita mencoba memberikan sesuatu sesuai dengan kebutuhan yang mereka inginkan, baik itu nantinya hal yang bersifat keperluan kontinu seperti penyediaan hal-hal yang bersifat rutinitas ataupun lainnya. Kita akan melakukan hal yang polanya sama dengan harga yang juga menyesuaikan dengan kondisi pasar yang ada. Jadi tidak meski harus Bangun Banua itu harganya lebih tinggi apa tidak. Kita akan sesuai dengan mereka. Cuman nantinya kan artinya masuk e-katalog dan lain sebagainya sesuai dengan aturan. Semua sesuai dengan aturan. Nah, jadi kita ada kualifikasi yang sama dengan mereka itu. Cuman artinya kan pilihan kan ada di pemerintah daerah. Apakah dia ingin menghidupkan perusahaan daerah ini atau nantinya tidak kan? Ini kan ada di SKPD nantinya untuk bisa paling tidak semangatnya sama. Semangatnya sama. Apa yang kami nanti hasilkan juga untuk pembangunan di daerah juga kan, seperti itu. Oke. Baik, nanti mungkin kita harus jumpa lagi pada session berikutnya untuk mengintip tadi blueprint yang masih di-keep oleh Mas Afrizal, apa sih yang ingin dikembangkan karena masih ingin proses pembuktian yang ada dulu. Nanti pengembangan Bangun Banua seperti apa, bisnis apa yang akan dikembangkan. Tadi sih sudah di spill sedikit, sebetulnya tahun lalu juga sudah disampaikan ya, seperti tambang pasir, tapi mungkin pengembangannya seperti apa, mungkin ada hal lain yang lebih besar. Yang jelas visi misinya adalah untuk mengembangkan Bangun Banua. Nah, di akhir obrolan kita, mungkin apa yang ingin disampaikan kepada masyarakat Banua, terutama di momen ulang tahun Provinsi Kalimantan Selatan, terkait positioning dari Bangun Banua untuk kontribusinya terhadap Provinsi Kalimantan Selatan. Silakan. Ya, terima kasih. Jadi intinya kami sebagai pimpinan di perusahaan daerah itu ingin berkontribusi sebesar-besarnya untuk pemerintah daerah. Yang mana pemerintah dalam hal ini juga sebagai salah satu rumah besar bagi Kalimantan Selatan, bagi masyarakatnya, yang mana perusahaan daerah ini berharap bisa memberikan satu kontribusi dalam bentuk PAD kepada pemerintah daerah, yang mana PAD itu bisa bermanfaat untuk pembangunan di pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan untuk masyarakat, baik itu dari sektor kesehatan, pendidikan, dan juga infrastruktur. Jadi kami itu
menginginkan mudah-mudahan nanti PT Bangun Benua ini menjadi salah satu sektor pendapatan yang bisa dibanggakan oleh daerah, dalam hal ini Provinsi Kalimantan Selatan. Jadi kami mohon doanya, mohon juga masukan dan kritikannya yang mana itu bisa membangun untuk mengkoreksi kami, jangan bosan-bosan mengkoreksi perusahaan daerah ini. Kalau memang ada hal-hal yang dianggap keliru, segera saja berikan masukan itu pada kami sangat terbuka, sangat bisa menerima hal-hal yang bersifat kritikan. Yang jelas PT Bangun Benua saat ini adalah salah satu perusahaan daerah yang secara terbuka bisa memberikan informasi apa-apa saja yang ada di dalam rumah besar PT Bangun Benua ini. Jadi kita tidak tertutup lagi. Oke, semua data bisa diakses ya, Bisa. dan bisa ditanyakan langsung kepada Bisa. pimpinannya. Boleh. Seperti hari ini kami mencoba mengelaborasi apa yang terjadi dengan pertanyaan yang tidak kami filter-filter, kita tanyakan apapun dan tadi sudah dijelaskan. Pada akhirnya kita kembalikan kepada masyarakat untuk menilai dengan apa yang sudah dicapai, dan mudah-mudahan sebagai media kami tetap ingin bekerja sama untuk terus mengawasi. Dan mudah-mudahan PT Bangun Benua sekali lagi seperti mimpinya dan tadi yang disampaikan bisa menjadi penopang PAD dari Provinsi Kalimantan Selatan untuk pembangunan Kalimantan Selatan. Selamat untuk Mas Afrija dan Bangun Benua dan juga untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Terima kasih atas kesediaannya untuk berbagi. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik, pemirsa, kita tadi sudah berbincang dengan Mas Afrija dari PT Bangun Benua. Kita akan jumpa lagi dalam Bincang Bisnis edisi berikutnya. Saya Diana Rosyanti, selamat malam.